Asri dari kelas 5 Al-Alim. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang turunnya ayat pertama Al-Quran dan diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Kisah ini bermula ketika Muhammad memasuki 40 tahun. Beliau merasa resah atas kejahiliahan yang ada di masyarakat. Beliau kemudian menyendiri atau beruzlah dari keramaian untuk bertadabbur serta membersihkan hati dan jiwa dengan tujuan agar mendapatkan kebenaran yang hakiki. Beliau melakukannya di sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Gua Hira terletak di Jabal Nur, sekitar 6 km di sebelah utara kota Mekah, dan tingginya kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Mengasingnya diri Muhammad ke Gua Hira ini dituntun oleh Allah dalam rangka untuk menerima wahyu dan risalah kerasulannya. Beliau menghabiskan waktu di sana untuk beribadah dan merenungi kekuasaan Allah di alam semesta yang begitu sempurna. Selama itu beliau juga semakin sadar bahwa kaumnya masih terbelenggu oleh perilaku syirik. Selang beberapa bulan dari uzlahnya tersebut, terjadi peristiwa diturunkannya ayat Al-Quran yang pertama kepada beliau, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari hari kelahiran Muhammad. Saat itu di tengah malam, Muhammad sedang khusyuk melakukan ibadah di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Muhammad. Ketika itu Muhammad belum mengenali malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa kitab yang dilipat dengan sehelai kain sutra. Jibril membuka kitab lalu berkata, "Bacalah." Dengan gemetar Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril menyuruh Muhammad untuk membaca tulisan itu sampai 3 kali. Dan Muhammad tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Kemudian Jibril memeluk Muhammad dan membacakan tulisan tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tulisan yang dibacakan oleh malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, surat ke-96 dalam Al-Quran, yang bunyinya adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan demikian, resmilah Muhammad bin Abdullah diangkat sebagai seorang nabi dan utusan Allah dengan misi menyebarkan agama Islam kepada kaumnya dan seluruh umat manusia. Setelah malaikat Jibril mengajarkan Muhammad untuk membaca ayat tersebut, ia menghilang. Muhammad bergegas kembali ke rumah istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar, bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami. Kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah berkata, "Sekali-kali janganlah engkau takut. Demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, memikul beban orang lain yang kesusahan, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk
agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Warokoh berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Muhammad kemudian menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Warokoh berkata, "Jibril ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Warokoh menjawab, "Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Namun dalam waktu tidak berapa lama dari pertemuan tersebut, Warokoh meninggal dunia. Demikianlah kisah diangkatnya Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menambah kecintaan kepada beliau. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.